Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait 4 pulau yang jadi di pembahasan sekarang antara Aceh dan Sumut. Kepemilikannya siapa? Kita tonton sama-sama. Ini ada dari Janak Jenderal membuat kita mengerti apa maksudnya. Kenapa ini dipermasalahkan dan kenapa ini menjadi seperti ini. Kita tonton sama-sama. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video saya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mengenai polemik 4 pulau yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media-media. Sebenarnya awal mula terjadinya polemik ini seperti apa? Ketika saya membaca berita, ada pernyataan dari Bapak Yusuf Kala tentang adanya perjanjian Helsinki dan juga Undang-Undang tahun 1956. Seharusnya kalau memang ada perjanjian, kemudian ada undang-undang, tentu kita harus patuh ya. Baik masyarakat, gubernur, juga negara harus patuh terhadap undang-undang dan perjanjian-perjanjian tersebut. Karena undang-undang dan perjanjian itu sifatnya mengikat. Jadi tidak boleh ada yang melanggar dari ketentuan yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Kalau memang ada ditulis di undang-undang atau perjanjian tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Kala. Makanya saya ingin mengajak kepada teman-teman, sama-sama kita akan mempelajari undang-undang yang dimaksud beserta MOU atau perjanjian Helsinki. Supaya tidak menjadi abu-abu atau buram gitu ya. Nanti kita nebak-nebak ternyata salah. Ternyata nggak seperti itu gitu ya. Kita akan buka undang-undangnya dan juga perjanjian Helsinki. Nah teman-teman, setelah saya mempelajari Undang-Undang 1956 dan juga MOU Helsinki, saya menemukan beberapa catatan. Yang pertama, di MOU atau perjanjian Helsinki ini terdapat kata-kata seperti ini. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Nah, pihak Provinsi Aceh atau Gubernur Aceh ini mengklaim 4 pulau itu karena di MOU Helsinki ada tulisan ini. Maksudnya apa ini perbatasan 1 Juli 1956? Maksudnya adalah perbatasan 1 Juli 1956 dijelaskan di Undang-Undang nomor 24 tahun 1956. Nah, jadi artinya di MOU ini tidak disebutkan pulau apa saja yang menjadi pulau kewenangan dari Provinsi Aceh, nggak dijelaskan. Tapi ada di Undang-Undang 1956. Untuk itu kita akan melihat lagi ke Undang-Undang 1956. Apakah disebutkan itu pulau-pulau itu. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, nota kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi teman-teman, MOU Helsinki ini atau perjanjian Helsinki ini dilakukan di Finlandia. Tujuannya apa? Yaitu untuk meredam gejolak yang terjadi di Aceh saat itu. Ya. Jadi itu kan terjadi pergolakan di Aceh karena ada permintaan Aceh kepingin merdeka gitu. Nah di era Bapak SBY terjadi nota kesepahaman. Artinya apa? Bahwa Aceh sudah sepakat, warga Aceh sudah sepakat akan menjadi bagian dari NKRI. Makanya dibuat nota kesepahaman ini atau yang orang sebut MOU Helsinki, perjanjian Helsinki, karena dilakukan di situ di Helsinki, Finlandia. Teman-teman sudah paham ya sampai sini ya, bahwa di MOU itu ada tulisan ini. Makanya Gubernur Aceh bilang, loh kami merujuk pada MOU Helsinki.
di nomor 1.1.4. Ada tuh disebutkan kok. Kalau orang awam bertanya, emang di perbatasan 1 Juli 1956 disebutkan apa? Gitu. Apa itu? Perbatasan 1 Juli 1956. Tulisan ini merujuk pada perbatasan 1 Juli 56, maksudnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Karena teman-teman, Provinsi Aceh itu dengan Sumatera Utara itu jadi satu kan ya, di satu wilayah. Nah ini dibelah, yang sebelah atas Aceh, yang sebelah sini Sumatera Utara gitu. Dibelah, jadi nanti ada kekuasaan pemerintahan di Aceh, areanya dari sini sampai sono. Kemudian untuk Sumatera Utara dari sini sampai sini. Nah, apakah di undang-undang ini disebutkan perbatasan wilayah Aceh, disebutin nggak nih perbatasannya? Kita akan cek nih teman-teman, ya. Karena kan di MOU Helsinki Gubernur Acehnya kekeh. Lo kan ada itu perbatasan 1 Juli 1956. Coba kita lihat di undang-undang ini. Ada nggak sih menyatakan bahwa perbatasan Aceh itu ini gitu. Kita akan lihat ya. Di Undang-Undang 1956 ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, ada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa daerah Aceh yang melingkungi kabupaten-kabupaten ada 7. Yang pertama Aceh Besar, 2 Pidi, 3 Aceh Utara, 4 Aceh Timur, 5 Aceh Tengah, 6 Aceh Barat, 7 Aceh Selatan, dan kota besar Kutaraja. Dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara yang dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tingkatan ke-1 dengan nama Provinsi Aceh. Jadi di undang-undang ini dijelaskan bahwa bagian-bagian yang tadi 7 itu, ya, daerah-daerah yang 7 tadi sudah menjadi daerah otonomnya Aceh, tidak lagi menjadi bagian dari Sumatera Utara. Undang-undang ini menjelaskan itu. Apakah di undang-undang ini juga disebutkan pulau-pulau yang 4 tadi? Saya sudah cek teman-teman, tidak ada disebutkan pulau-pulau tersebut. Gak ada disebutkan nama pulau-pulau itu. Ada Pulau Panjang, pulau ini, pulau itu, tidak ada. Ya. Artinya apa teman-teman? Artinya memang polemik ini timbul karena persepsi yang berbeda-beda yang muncul dari undang-undang yang ada. Ya. Undang-undang yang ada tidak secara rinci menyebutkan pulau-pulau yang menjadi bagian dari Aceh atau pulau-pulau yang menjadi bagian dari Sumatera Utara, tidak disebutkan. Hanya disebutkan bahwa saat ini di tahun 56 itu ya, bahwa saat ini Provinsi Aceh itu terdiri dari tadi 7 kabupaten. Sumatera Utara ini gitu, dipisahkan tuh. Dipisahkan. Sekarang lu punya otonom sendiri, Sumatera Utara. Lu jangan ngutak-ngatik yang ono. Yang ono itu Aceh. Makanya dibuatlah undang-undang pemisahan wilayah antara Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Teman-teman udah paham belum? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, masalahnya adalah di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 56 ini tidak disebutkan pulau-pulaunya. Ya, pulau-pulau yang termasuk ke dalam wilayah otonom Aceh apa saja itu nggak disebutin. Pulau ini nih yang 4 jadi polemik ini apakah masih tetap ke areanya Sumatera Utara pun tidak disebutin.
Jadi mereka berebutan pulau. Kenapa Sumatera Utara mengklaim itu pulaunya? Nah, kalau Aceh tadi kan sudah ya mengklaim karena terdapat di MOU Helsinki dan juga di Undang-Undang 1956. Tapi ternyata tidak ada tuh, tidak ada nama pulau-pulau itu tidak disebutkan ya. Nah, sekarang kenapa Provinsi Sumatera mengklaim bahwa 4 pulau itu menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara? Kenapa seperti itu? Ini terjadi karena adanya peraturan Kementerian Dalam Negeri. Apa itu peraturan Kementerian Dalam Negeri? Kita akan lihat teman-teman. Di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 302-2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Kepmendagri ini mengukuhkan keempat pulau tersebut sebagai wilayah administratif Sumatera Utara. Jadi, kenapa Sumatera Utara mengklaim pulau tersebut milik mereka? Karena ada di Kepmendagri ini. Ya, Kepmendagri ini kan membuat sebuah keputusan untuk pengkodean wilayah-wilayah. Nah, pulau ini dikodekan oleh Kepmendagri itu sebagai wilayahnya Sumatera Utara. Makanya diklaim sebagai pulaunya Sumatera Utara. Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan ini berdalih bahwa penetapan tersebut didasarkan pada. Jadi Kemendagri itu ketika membuat peraturan juga dia punya alasan-alasan. Kenapa memasukkan 4 pulau ini ke dalam wilayah Sumatera Utara? Ada alasan-alasannya. Apa saja sih alasannya? Yang pertama, kesepakatan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Menurut Kemendagri, baik Sumatera Utara maupun Aceh sudah bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada tim nasional. Jadi Aceh sama Sumut, yaudah deh terserah tim nasional deh yang mutusin. Sudah ada kesepakatan itu. Kemudian yang kedua, batas darat yang disepakati. Siapa yang menyepakati itu batas daratnya? Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Safrizal ZA menyatakan bahwa letak geografis keempat pulau memang berada di Sumatera Utara. Jika dilihat dari batas darat yang telah disepakati bersama oleh kedua provinsi. Artinya secara teknis dan geografis, berdasarkan garis koordinat yang telah dipetakan, pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Seperti itu teman-teman. Argumen geografis dan dekatnya lokasi. Secara geografis, beberapa pulau yang disengketakan ini memang lebih dekat secara visual dan aksesibilitas ke daratan Sumatera Utara dibandingkan dengan Aceh. Ini menjadi argumen kuat bagi Sumatera Utara yang mengklaim berdasarkan kedekatan lokasi. Meskipun kedekatan geografis tidak selalu menjadi satu-satunya dasar hukum kepemilikan. Namun dalam konteks administratif, hal ini seringkali dipertimbangkan. Jadi kalau pulaunya udah dekat dengan provinsi, yang dimaksud, yang mengklaim itu, ya sudah, nanti akan diukur nih. Pulau ini lebih dekat ke Aceh atau ke Sumatera Utara? Ternyata lebih dekat ke Sumatera Utara, oh berarti masuk ke area Sumatera Utara, begitu. Di dalam peraturan Kemendagri ini. Nah teman-teman, dari penelusuran ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Aceh dan Sumatera Utara sebenarnya dulu sudah pernah bersepakat untuk menyerahkan kepada nasional dalam menentukan wilayah-wilayah administratif di area mereka masing-masing. Jadi kalau ada pulau ini masuk wilayah mana, terserah nasional aja deh. Menurut kesepakatannya begitu. Ya, hanya saja belakangan ini karena situasinya sudah berubah, gubernurnya berbeda, suasana politik berbeda, sehingga polemik ini dibesar-besarkan.
Selain itu, ada juga orang yang ingin mengambil keuntungan dari polemik ini. Maka polemik ini menjadi masalah yang cukup serius bagi negara kita. Sampai-sampai Bapak Prabowo harus turun tangan menengahi masalah ini. Nah, keputusannya apakah pulau ini masuk area Aceh atau Sumatera Utara, nanti akan kita dengarkan langsung dari Bapak Prabowo Subianto minggu-minggu ini. Ya, mungkin masih dibahas, masih dibicarakan, masih didiskusikan dengan beberapa pihak pemerintah pusat, Kemendagri, kemudian pemerintah daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga beberapa pihak. Kemungkinan DPR juga akan ikut berdiskusi, DPRD Aceh dan DPRD Sumatera Utara. Biasanya seperti itu, teman-teman. Masalahnya sebenarnya ini bisa diselesaikan secara baik-baik gitu ya. Dan nanti akan diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hanya saja memang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan masalah ini menjadi besar dan menjadi konflik antar provinsi. Apalagi gubernur yang saat ini bertanggung jawab di area Sumatera Utara adalah menantunya Bapak Jokowi. Tentu ini akan menjadi peluru-peluru kebencian yang bisa dilontarkan di masa politik yang sedang semrawut begini, ya, di mana berita hoax, berita disinformasi, fitnah, kebencian ini lagi marak-maraknya. Jadi setiap ada berita yang seharusnya tidak besar bisa dibesar-besarkan. Dan ini berita ini cukup membuat kita kesal juga ya dengan reaksi-reaksi orang-orang teman saudara-saudara kita yang ada di Aceh itu yang memang sangat keterlaluan. Ketika ada seorang warga Aceh yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Bapak Bobi, kepada Pak Jokowi, kepada Mbak Kahiyang, ini lumayan membuat kita juga emosi. Sebagai pendukung Bapak Jokowi, emosi sekali saya ini mendengarkan kata-kata orang Aceh ini ya. Tapi kan tetap kita harus menanggapinya dengan kepala dingin. Jangan sampai ini menjadi perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi saya meminta kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, untuk menangkap pemuda Aceh ini. Karena dia bisa dikategorikan sebagai seorang provokator. Provokator yang sengaja mendokumentasikan caci makinya itu untuk menyulut kemarahan orang lain. Menyulut kemarahan pendukung Bapak Jokowi. Yang mungkin dia berharap jika kita ini marah pendukung Bapak Jokowi, maka akan terjadi konflik besar di negara kita ini. Tapi kita bersyukur bahwa pendukung Pak Jokowi itu tidak ada yang anarki. Tidak ada yang menjawab kebencian dengan emosi yang menggunakan fisik, itu tidak ada. Kalau pihak mereka, iya. Mereka ini tukang ngancam, tukang persekusi, tukang intimidasi, tukang teror. Bahkan akun kita aja dimatikan oleh mereka beramai-ramai. Kubu mereka ini, FPI, HTI, dan orang-orang yang menggunakan agama untuk berpolitik gitu. Pendukung sebelah ini emosinya tinggi. Bahkan mereka senang menggunakan fisik gitu. Kalau pendukung Pak Jokowi ini orangnya santai gitu ya.
Walaupun emosi, kita tetap bernarasi dengan santun. Kita tidak mau menimbulkan kemarahan antar kedua belah pihak. Dalam menanggapi polemik 4 pulau ini, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kita harus percaya bahwa Bapak Prabowo bisa mengatasi ini dengan baik. Demikian teman-teman. Terima kasih. Oh gitu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bu.